Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Pertama-tama saya berterima kasih kepada panitia dan semua bapak-bapak yang saya hormati yang telah memberikan kepada saya yang pertama undangan, yang kedua jamuan, kemudian sambutan-sambutan yang tentunya sangat berharga buat saya. Dan mohon maaf saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya, nggak pakai bahasa Sunda. Walaupun saya orang Sunda tapi nggak bisa bahasa Sunda kalau ceramah. Kesempatan pada pagi hari ini, sebagaimana yang terpampang, yaitu tentang bagaimana menjadi muslim yang sejati. Bagaimana sih jadi muslim yang sejati itu? Setiap kita tentu bertanya-tanya, bagaimana menjadi muslim yang sejati? Sebelumnya, kita ingin mengetahui apa itu Islam. Karena muslim itu dari kata Islam. Islam secara bahasa artinya istislam, yaitu menyerahkan diri. Menyerahkan diri kepada siapa? Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Berarti orang yang berkata saya Islam, seakan dia berkata, saya menyerahkan diri saya kepada Allah semuanya, jiwa raga saya. Subhanallah, berarti kata Islam itu secara bahasa mulia sekali. Yang hakikatnya adalah menjadikan kita sebagai seorang hamba yang menyerahkan diri secara total kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas dasar ini, seorang muslim yang sejati itu yang seperti apa? Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu, Allah mengatakan begitu. Fala wa rabbik, tidak demi Rabbmu. La yu'minun, mereka tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau hai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu. Kemudian apa? Allah mengatakan wa yusallimu taslima, dan mereka pun taslim, menyerahkan diri mereka kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyerahan. Lihat ya. Jadi hakikat muslim itu seperti apa? Siapa itu muslim? Dalam ayat ini tertuang siapa itu muslim. Di sini Allah mengatakan, bahkan Allah bersumpah, tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman, kata Allah. Sampai kapan? Sampai mereka memenuhi 3 syarat. Sampai mereka memenuhi apa? 3 syarat. Apa syarat yang pertama? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau hai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan.
Jadi kalau kita berselisih, yang menjadi hakim kita siapa? Kalau kita berselisih, yang menjadi hakim kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Allah berfirman, alhamdulillah. Pantesan yang di atas ribut. Sekarang gimana, enak? Kedengeran? Alhamdulillah. Kalau begitu ibu-ibu duduk baik-baik ya ibu-ibu ya. Anaknya dijaga ibu ya. Dipersiapkan pendengarannya bu. Kemudian ditutup mulutnya. Sampai mana tadi kita? Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu berselisih dalam suatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Dalam surat An-Nisa ayat 65 tadi, Allah mengatakan bahwa tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai memenuhi 3 syarat. Apa itu? Allah mengatakan hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Masya Allah. Dalam surat An-Nisa 65 ini. Lihat, Allah mengatakan keimanan kita tidak sempurna sampai kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim. Di Indonesia perselisihan banyak, ya. Tapi tidak semua umat Islam mau mengembalikan perselisihan itu kepada siapa? Kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengembalikan perselisihan kepada madhab masing-masing. Ya. Kamu madhab siapa? Saya Syafi'i. Kamu apa? Hambali. Ya udah, Syafi'i, Hambali. Akhirnya apa? Ya, ulamamu, ulamaku. Gak bakalan nyambung kalau seperti itu sih. Ya. Padahal kan Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i bukan? Muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik bukan? Muridnya Imam Malik. Semua ulama sepakat kalau terjadi perselisihan di antara mereka, kembalikan kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul. Imam Syafi'i mengatakan apa? Ajma'al muslimun ala annahu man istabanat law sunnatur rasul lam yakun an yad'aha liqauli ahadin. Kaum muslimin bersepakat bahwa apabila telah jelas kepada seseorang hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah, tidak boleh dia tinggalkan sunnah itu, hadis tersebut hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Gak boleh. Iya. Apalagi Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu paling sangat tidak suka ya, murid-muridnya itu sebatas membeo kepada dirinya. Imam Syafi'i mendidik murid-muridnya supaya apa? Supaya mereka betul-betul fanatiknya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim tidak pernah mendahulukan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya jangan kita mendahulukan perkataan siapapun, baik itu ulama, kiai, ajengan, di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Setiap manusia harus kita timbang dengan Al-Quran dan hadis. Bukan Al-Quran dan hadis ditimbang dengan perkataan manusia, kebalik itu namanya. Maka dari itulah ya akhi, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala wa rabbik
mereka tidak beriman, tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian apa? Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita." Ini syarat yang kedua nih. Kemudian mereka tidak menemukan dalam diri mereka rasa berat untuk apa? Untuk menerima keputusanmu, wahai Muhammad. Rasa berat. Berarti seorang muslim itu ketika mendengar keputusan Allah dan Rasulnya, dia bergembira. Dia lebih ridho dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Maka dari itulah ya akhwat Islam, seorang muslim itu lebih ridho, lebih senang untuk mengikuti keputusan Allah dan Rasulnya. Karena dalam ayat ini Allah tegas mengatakan, kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu, wahai Muhammad. Terkadang kan ketika keputusan Rasulullah tidak sesuai dengan selera kita, sering-sering terkadang kita ini merasa berat. Kenapa? Karena keputusan Rasulullah SAW ternyata tidak sesuai dengan apa? Ya, kemaslahatan diri kita. Sementara seorang muslim harus mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada hawa nafsunya. Ikhwatul Islam, kemudian Allah mengatakan yang ketiga apa? Wa yusallimu taslima. Kemudian mereka taslim dengan sebenar-benarnya taslim. Apa itu taslim? Itu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna Islam. Itulah muslim. Jadi muslim itu hakikatnya adalah orang yang siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata A, kata Allah A, kata Allah B. Semua perintah dia katakan sami'na wa ata'na. Semua larangan dia tinggalkan. Ya. Namun Bapak dan Ibu-ibu sekalian, untuk merealisasikan Islam ternyata tidak mudah. Kenapa? Karena di sana ada penghalang-penghalang yang menyebabkan kita itu sulit untuk menyerahkan diri dan pasrah kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyerahan diri. Apa sih yang membuat kita sulit untuk menyerahkan diri kepada Allah? Banyak ya. Kaum muslimin, maaf. Kamu muslimah bukan? Oh, saya muslimah. Kamu tahu jilbab itu wajib? Tahu. Kenapa nggak dipakai? Panas. Iya. Tahu jilbab itu wajib, tapi sayang dia tidak mau apa? Tunduk kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Katanya alasannya panas. Iya. Ada seorang muslim, Masya Allah, dia katakan saya muslim. Tapi kenapa kamu mabok-mabokan? Kamu tahu kan mabok-mabokan itu haram? Tahu. Kenapa kamu mabok-mabokan? Ya gimana lagi? Ternyata dia ngikutin hawa nafsunya. Berarti dia masih ngikutin hawa nafsu. Nah, disinilah ikhwatul Islam azakumullah. Berarti di sana ada perkara-perkara yang menyebabkan kesempurnaan Islam kita berkurang. Apa itu? Yang pertama ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang yang lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada perintah Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mampu untuk menjadi Islam yang sejati. Sulit dia menjadi muslim yang sejati, sulit. Kenapa? Karena dia lebih mengikuti hawa nafsunya, lebih mengikuti syahwatnya. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran ya, kecaman terhadap hawa nafsu banyak sekali itu Pak. Bahkan dalam surat Al-Ya,
Dalam suatu surat Allah mengatakan, saya lupa di suratnya apa, ayatnya keberapa. Allah mengatakan, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan minallah." Siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Allah mengatakan, orang yang paling sesat di dunia itu siapa? Yang mengikuti hawa nafsu. Kalau orang ngikutin hawa nafsu, susah sekali ya untuk menjadi muslim yang sejati itu. Orang yang mengikuti hawa nafsu untuk tunduk kepada keputusan Allah dan Rasulnya susah, sulit. Kenapa? Terkadang, maaf saja, orang yang mengikuti hawa nafsu itu ketika mengikuti Allah dan Rasulnya dipilah-pilih. Wah, ini enak, diambil. Ini enggak enak, ditinggalin. Jadi akhirnya apa? Ya perintah Allah dan Rasulnya itu hanya dilihat dari sisi nguntungin apa enggak. Kalau menguntungkan ya diambil, kalau enggak menguntungkan ya ditinggalkan. Seperti itukah muslim yang sejati? Tidak. Muslim yang sejati itu perintah Allah itu menguntungkan, diambil. Perintah Allah pun tidak menguntungkan, tetap diambil. Kenapa? Karena ia sempurna penyerahan dirinya. Islamnya itu sempurna sekali kepada Allah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sangat khawatir kepada umatnya dari hawa nafsu yang diikuti. Kata Rasulullah, "Inna mimma akhsha alaikum ya syahawatul ghayfi fi butunikum wa hawan mudillah." Sesungguhnya di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian apa itu? Syahwat yang ada di perut-perut kalian dan hawa nafsu yang menyesatkan. Kenapa? Karena banyak orang karena ngikutin hawa nafsu, dia akhirnya tidak mau menjadi tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam surat Al-A'raf Allah menceritakan tentang kisah orang yang hidup di zaman Nabi Musa. Ayatnya ada berapa saya lupa. Ada Al-Quran kasih pinjam apa? Ada bawa Al-Quran pinjam dong Pak. Makasih Pak ya. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ya, ayat 174 175, Allah mengatakan, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah." Kata Allah, "Watlu 'alaihim," bacakan kepada mereka hai Muhammad, naba'al ladzi atainahu ayatina, tentang berita orang yang kami berikan ayat-ayat kami. Bacakan kepada mereka tentang kabar orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami kepada dia. Fansalakha minha, lalu ia pun lepas dari ayat-ayat kami. Fa'atba'ahu syaitan, lalu syaitan mengikuti dia. Masya Allah. Fakana minal ghawin, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Ini ayat ini tentang kisah orang yang hidup di zaman Nabi Musa, namanya Bal'am. Dia itu tadinya diajarkan oleh Allah tentang Taurat. Dia kuasai Taurat, dia faham tentang ayat-ayat Allah. Tapi sayang, si Bal'am ini mengikuti hawa nafsunya. Allah mengatakan dalam ayat ini ya, bacakan watlu alaihim, bacakan kepada mereka naba'al ladzina alladzi atainahu ayatina, tentang berita orang yang kami telah ajarkan ayat-ayat kami kepada dia. Fansalakha minha, lalu ia lepas dari ayat-ayat kami. Fa'atba'ahu syaitan, lalu syaitan mengikuti dia. Fakana minal ghawin, maka jadilah ia orang-orang yang tersesat jalan. Lalu Allah mengatakan apa? Dalam ayat 175-nya, walau syi'na la rafa'nahu biha, kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, akan tetapi sayang, kata Allah,
Dia condong kepada bumi. Dia lebih mementingkan dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Dia sudah punya ilmu, bahkan pinter dia tentang ayat-ayat Allah. Tapi apakah ayat-ayat Allah itu menjadikan dia takut kepada Allah? Rupanya tidak. Apakah menjadikan dia itu menjadi orang-orang yang tunduk kepada Allah? Rupanya tidak. Kenapa sebabnya? Sebabnya rupanya dua. Lebih mementingkan dunia dan mengikuti hawa nafsu. Makanya orang yang mengikuti hawa nafsu ya, untuk mengikuti kebenaran sulit. Apalagi kalau kebenaran itu tidak sesuai dengan selera dia. Beda dengan seorang muslim. Yang namanya muslim kan saya berkata, saya muslim. I am muslim. Muslim itu apa? Muslim itu dari kata Islam. Islam itu apa? Islam itu artinya penyerahan diri yang total kepada Allah. Siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim namanya. Makanya setiap kita bertanya-tanya nih, Islam kita sudah sampai mana? Selama ini Islam kita hanya sebatas ucapan doang. Kamu muslim? Oh muslim. Tapi kok nggak sholat? Kamu muslim? Oh muslim. Tapi kok kamu masih melakukan maksiat? Yang namanya muslim, konsekuensinya berarti dia harus siap diatur oleh Allah. Saya mau tanya sama jamaah semuanya nih. Kalian semua siap nggak diatur sama Allah? Hah? Kok diam semuanya? Siap nggak diatur sama Allah? Insya Allah, mudah-mudahan. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan. Tapi konsekuensinya harus begitu, Pak. Kalau kita saja mau diatur oleh atasan kita, masa kita tidak mau diatur oleh pencipta kita, pencipta alam semesta? Karena ini merupakan konsekuensi kita sebagai seorang muslim Islam. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwa orang yang mengucapkan raditu billahi robba, terus wabil islami dina, terus Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, kata Rasulullah apa? Wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Kenapa? Karena ini ucapan agung. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, sebagai Rabbku. Saya ridho, kamu ridho Allah sebagai pencipta kamu, Tuhan kamu? Ya, saya ridho. Berarti kamu siap diuji oleh Allah? Kamu siap untuk ridho dengan ketentuan Allah? Kamu siap dengan mengikuti peraturan-peraturan Allah? Kamu siap? Kamu ridho? Ya, saya ridho. Masya Allah, kamu memang seorang hamba yang luar biasa. Berarti kamu memang seorang muslim yang sejati. Ikhwatul Islam, azakumullah. Namun Pak, sekali lagi Pak, orang yang menyatakan dirinya saya berislam, saya iman ya Allah kepada Engkau ya Allah, saya kembali kepada Engkau ya Allah, ternyata maaf, Allah tidak akan biarkan orang seperti itu. Coba dibuka dalam surat Al-Ankabut ayat 1. Yeah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 1 Allah mengatakan apa? Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin, Pak. Orang yang mengatakan saya beriman ya Allah, lalu Allah biarkan tanpa diuji, tidak mungkin. Setiap orang yang mengatakan saya beriman pasti diuji oleh Allah. Diuji dengan apa? Diuji dengan perintah. Diuji dengan apa? Diuji dengan larangan. Diuji dengan apa? Diuji dengan musibah. Yang namanya seorang muslim tak lepas hidupnya dari ujian memang.
Makanya saya merasa heran waktu itu ada seorang ibu-ibu telepon ke saya, "Ustadz, kenapa Bu? Kenapa sih ujian itu terus-menerus bertubi-tubi menimpa saya? Padahal saya sholat tahajud sudah, infak sudah, puasa sudah, zakat sudah, apalagi yang kurang Ustadz? Saya sudah melakukan berbagai macam amalan soleh, tapi kenapa ujian begitu terus bertubi-tubi menimpa saya?" Akhirnya saya bilang ke si ibu itu, "Ibu, jadi ibu selama ini beramal soleh untuk supaya tidak diuji oleh Allah ya Bu ya?" Mustahil Bu. Kita beriman, beramal soleh, jangan sekali-kali berkata, "Ya Allah, karena saya beriman kepada Engkau, jangan uji saya ya Allah." Gak mungkin. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Ankabut tadi, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Ujian pasti menerpa kehidupan setiap muslim, pasti dan pasti. Makanya Allah mengatakan juga, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda." Apakah manusia akan dibiarkan sia-sia begitu? Kata Imam Syafi'i, "Ay la yu'maru wa la yunha." Artinya tidak diberikan perintah, tidak diberikan larangan. Perintah ujian, larangan ujian, semuanya ujian. Musibah ujian. Tapi ketika seorang mukmin dan muslim betul-betul berkata, "Ya Rabb, aslamtu lillah." Aku berislam kepada Engkau ya Allah, aku serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Ujian yang Engkau berikan ini ya Allah, aku terima dengan ridha. Dan aku yakin ya Allah, Engkau berikan ujian ini semuanya untuk kebaikan diriku. Aku yakin ya Allah, penyakit yang Kau berikan kepadaku ini ya Allah untuk menggugurkan dosa-dosaku, mengangkat derajatku. Maka aku berterima kasih kepada Engkau ya Allah sebagai hamba-Mu. Itu berarti orang yang Islamnya sejati, Pak. Ya. Islamnya sejati, muslim yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya muslim yang sejati tidak pernah mengeluh. Sebentar mau minum dulu nih. Tenggorokannya error. Seorang muslim yang sejati, dia tidak pernah mengeluh ketika diberikan berbagai macam musibah yang menimpa kehidupan. Kenapa? Karena Allah mengatakan, "Fasbir sabran jamila." Sabarlah dengan sabar yang indah. Apa itu sabar yang indah? Kata sebagian ulama, sabar yang indah itu artinya sabar yang tidak disertai dengan mengeluh, yang tidak pernah mengadukan Allah kepada makhluknya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Sekali lagi saya bertanya kepada kita, diri saya, antum semuanya. Kalau begitu sudah sampai mana keislaman kita selama ini? Selama ini kita mengaku saya sebagai muslim, aslamtu lillah, aku Islam kepada Engkau ya Allah. Tapi sudah sejauh mana kesiapan kita untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah sejauh mana keriduan kita terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita? Ya. Kita takut, Pak. Kita masuk dalam surat Al-Hajj ayat 11. Di dalam surat Al-Hajj ayat 11 Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, "Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf." Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di tepi jurang. Gimana itu? Beribadah kepada Allah di tepi jurang. Allah mengatakan, "Fa in asabahu khairun itma'anna bihi." Kalau dia ditimpa kesenangan, imannya tenang, mantap.
Kalau ditimpa berbagai macam rezeki, imannya tenang, mantep. Ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau ia ditimpa ujian, ia berbalik ke belakang. Loyo imannya, mundur, berbalik ke belakang. Khasirat dunya wal akhirah. Ia merugi di dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan itulah kerugian yang nyata, kata Allah. Kita takut kalau kita masuk dalam ayat ini, ternyata keimanan kita kepada Allah, keislaman kita kepada Allah hanya sebatas ketika diberikan kenikmatan saja. Ketika diberikan berbagai macam rezeki, kesenangan, iman kita, wah Masya Allah gitu ya. Tapi ketika Allah berikan ujian, kesusahan, mulailah dia ragu kepada Allah. Mulai ragu dia kepada Allah. Saya masih ingat sekitar tahun 2007-2008. Ada seorang wanita setelah sholat isya, ada seorang ibu-ibu manggil Ustaz. Saya lihat ke belakang ibu-ibu rupanya. Saya bilang, ada apa Bu? Saya mau bertanya sama Ustaz. Mau nanya apa Bu? Sebetulnya Allah itu ada nggak sih Ustaz? Ini kok bingung saya. Ibu kok nanya begitu sih? Iya saya mau tanya sama Ustaz, Allah itu ada apa enggak? Saya bilang subhanallah. Kenapa ibu bertanya seperti itu? Kata si ibu ini, Ustaz, sudah 16 tahun saya sakit dan saya terus berobat dan berdoa kepada Allah. Kenapa Allah tidak kabulkan doa saya? Sebetulnya Allah ada tidak sih Ustaz? Masya Allah, subhanallah. Saya hanya bisa mengurut-urut dada. Rupanya ia diberikan ujian sudah lama, sakit 16 tahun. Hanya karena sakit 16 tahun itu, ternyata dia berdoa, tidak didengar sama Allah, mungkin menurut dia gitu ya. Terus dia marah ragu, Allah itu ada apa enggak sih? Masya Allah. Akhirnya saya bertanya kepada si ibu ini, Ibu punya dosa apa dulu? Si ibu ini diam. Lalu si ibu ini berkata, iya sih Ustaz, saya dulu pelacur. Oh, pantesan. Mungkin dosa ibu belum lebur. Jadi ibu sabar aja. Ini semua menggugurkan dosa ibu, insya Allah. Yeah. Ibu yakinlah Bu, Allah memberikan kepada setiap hambanya berbagai macam penyakit, musibah itu bukan untuk menyusahkan seorang hamba. Ibu masih bisa makan kan? Masih. Masih bisa jalan? Masih. Alhamdulillah ibu masih seperti itu. Yeah. Sabar. Itu semua akan mengangkat derajat ibu, menggugurkan dosa ibu. Sabar sedikit. Sabar di dunia masih ada manfaatnya. Jangan sampai sabarnya dalam api neraka. Kalau di neraka sabar sudah tidak ada manfaatnya lagi. Tapi sabar di dunia masih ada manfaatnya insyaallah ibu. Ingat hadis Rasulullah mengatakan apa? Iya. Allah apabila menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, yusib minhu, Allah berikan musibah dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya Allah menggugurkan dosanya. Supaya apa? Supaya Allah mengangkat derajatnya insyaallah. Subhanallah, ikhwata Islam azakumullah. Jadi menjadi muslim yang sejati itu tidak mudah ya. Lalu bagaimana caranya supaya kita menjadi muslim yang sejati Bapak sekalian? Sudah saya sebutkan tadi bahwa ya, halangan yang paling utama untuk menjadi muslim yang sejati adalah hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua apa? Sombong. Kesombongan itu menyebabkan kita tidak bisa menjadi muslim yang sejati. Bapak dan Ibu sekalian, siapa yang pertama kali bersombong kepada perintah Allah di dunia ini? Iblis yang pertama kali sombong.
Kenapa dia sombong? Tahu nggak? Tadinya iblis itu sebelum diciptakan Nabi Adam diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan iblis itu. Sehingga iblis merasa dirinya orang yang paling hebat dibandingkan dengan malaikat. Lalu Allah ciptakan Nabi Adam. Lalu Allah lebihkan Nabi Adam. Lalu Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Lalu para malaikat pun sujud, kecuali iblis. Apa yang terjadi dengan iblis? Aba wastakbar. Dia pun enggan dan sombong. Rupanya kesombongan yang menyebabkan dia tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kesombongan yang menyebabkan dia tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Makanya orang yang sombong terhadap Allah sulit untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda apa? Dalam hadis riwayat Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, kata Rasulullah. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi kesombongan. Ketika ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami ada yang senang bajunya bagus, sandalnya bagus. Apa itu sombong, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu artinya batarul haqqi, menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Sombong, rupanya kesombongan itulah yang menyebabkan kita tidak bisa menjadi muslim yang sejati. Ketika ada yang menyampaikan kebenaran kepada kita, ternyata orang itu lebih muda dari kita, sombong. Ketika ada orang yang menyampaikan kebenaran kepada kita, ternyata dia bawahan kita, sombong. Ketika ada yang menyampaikan kepada kita kebenaran kepada kita, ternyata yang menyampaikannya itu orang miskin, sombong. Seringkali keangkuhan, kesombongan menyebabkan kita akhirnya tidak bisa tunduk dan taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati dengan penyakit sombong, Bapak dan Ibu sekalian. Apalagi yang menyebabkan seorang hamba itu sulit untuk menjadi muslim sejati, yaitu takdimul aql, lebih merasa hebat dengan akal dia. Dia merasa akalnya Masya Allah, karena dia punya gelar profesor, doktor, Masya Allah. Merasa dirinya intelek, akhirnya segala sesuatu dia otak-atik dengan akal pikirannya. Yang sesuai dengan akalnya diterima, yang gak sesuai ditolak mentah-mentah, walaupun yang berbicara itu Allah dan Rasulnya. Banyak di Indonesia ini Pak, orang yang merasa dirinya intelek, akhirnya dia tolak hadis hanya karena tidak sesuai dengan akalnya. Dia tolak Al-Quran hanya karena tidak sesuai dengan akalnya. Padahal akal manusia itu lemah, tidak? Lemah. Akal manusia itu diciptakan oleh Allah. Yang namanya akal punya batasan, sedangkan pencipta akal itu Allah tidak punya batasan. Di antara sebab iblis juga tidak bisa taslim kepada Allah karena mendahulukan akal dia. Ketika Allah bertanya, "Hai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam? Apa yang menghalangi kamu untuk taat kepadaku ketika aku perintahkan kamu untuk sujud kepada Adam?" Apa kata iblis? "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Yang namanya api lebih baik daripada tanah. Seharusnya Adam sujud sama saya. Akhirnya iblis menggunakan akal yang salah. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian, di antara sebab yang menyebabkan seseorang tidak bisa menjadi muslim yang sejati. Lalu bagaimana kita menjadi muslim yang sejati? Kita harus menjadi muslim yang sejati, karena ini untuk keselamatan kehidupan kita dalam kehidupan akhirat nanti. Ya.
Menjadi muslim yang sejati berarti yang pertama itu muslim yang mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang berdoa hanya kepada Allah. Muslim yang bertawakal hanya kepada Allah. Muslim yang hanya cinta dan bencinya karena Allah. Muslim yang betul-betul dia memberi karena Allah, tidak memberi pun karena Allah. Semuanya ia mengharapkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Muslim yang tak akan pernah untuk mempersekutukan Allah, karena ia tahu bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak berhak disembah. Mereka tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang bisa memberikan mudarat hanyalah Allah saja. Sehingga akhirnya si muslim ini betul-betul menjadi hamba yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dia tidak mau sujud kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak mau sujud kepada makhluk. Hatinya pun hanya tunduk yang total kepada Allah. Nah, maka orang yang seperti ini muslim yang betul-betul sejati. Yang itu merupakan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Makanya kan kalau orang yang mau masuk Islam harus mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Sekarang kalau ada orang berkata, saya yakin Islam itu benar, tapi saya tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Muslim bukan? Bukan. Muslim itu kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tentunya mengamalkan konsekuensinya. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Dan Rasulullah menjamin orang yang mati di atas la ilaha illallah masuk surga. Orang yang mati di atas la ilaha illallah pasti masuk surga, Bapak sekalian. Tapi kata para ulama, la ilaha illallah mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, saya yakin Pak, semua orang bisa. Tapi kan la ilaha illallah itu kan butuh kepada apa? Syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Sholat saja kan ada syarat-syaratnya, ada pembatalnya, ya kan? Ada rukun-rukunnya. La ilaha illallah pun sama. Dia ada syaratnya, ada rukunnya, ada pembatal-pembatalnya. Itu dia. Dan para ulama mengatakan la ilaha illallah itu ada 7 syarat yang harus dipenuhi. Apa itu? Yang pertama apa? Siapa yang hafal 7 syarat la ilaha illallah? Yang pertama apa? Berilmu. Yang kedua apa? Yakin. Yang ketiga apa? Qabul, menerima. Yang keempat apa? Patuh, ingkiyat. Yang kelima apa? Ikhlas. Yang keenam apa? Sidq, jujur. Yang ketujuh apa? Cinta. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama apa? Berilmu. Yang kedua apa? Yakin. Yang ketiga apa? Qabul, menerima. Yang keempat apa? Al-inqiyad, patuh. Yang kelima apa? Ikhlas. Yang keenam apa? As-sidqu, jujur. Yang ketujuh apa? Cinta. Kenapa 7 ini harus? Kenapa harus 7? Kenapa enggak 8, 9, 10? Kata para ulama, karena 7 perkara ini ada dalam kehidupan kita. Yang jauh-jauh ya. Kalau kita mau cukur rambut, 7 syarat ini ada loh. Kamu kalau mencukur harus punya ilmu dulu bahwa orang ini memang pandai mencukur. Gak mungkin kan tiap orang yang lewat, saya cukur dong. Gak mungkin.
Nah, kalau kita punya ilmu, wah si fulan nih hebat, Masya Allah. Sudah 20 tahun mencukur. Masya Allah. Jago banget dah kalau masalah mencukur. Timbul yakin tidak? Timbul yakin. Pergi kita dengan mantap ke orang itu. Pak, mau cukur. Yakin. Makanya kata tukang cukur, Pak, ini maaf rambut bapak ini kurang normal. Bagusnya dibeginiin. Terima enggak? Terima. Terserah bapak yang lebih paham dari saya. Setelah terima, apa kata tukang cukur? Pak, maaf. Kepalanya tolong dimiringin ke kanan dikit. Tunduk tidak? Patuh tidak? Patuh. Ketika kita patuh memiringkan kepala kita, ikhlas enggak? Ikhlas. Jujur enggak dari hati kita? Jujur. Sudah berapa itu? Sudah 6. Kata tukang cukur, maaf Pak, kepalanya dimiringin ke kiri sedikit. Patuh lagi. Kita sih nggak pernah nanya, Bapak kenapa sih ngatur-ngatur saya? Iya. Nggak pernah nanya. Bahkan ketika tukang cukur, Pak maaf tungkul. Ya tungkul aja begini. Nggak pernah nanya kenapa saya harus tungkul. Tapi terkadang kita ketika diperintahkan oleh Allah, seringkali kita mikir-mikir dulu, nih nguntungin gue apa enggak nih. Ya. Masya Allah. Setelah dicukur, bagus, jago, jadinya bagus. Akhirnya tumbuh rasa cinta dan berkata, besok saya kemari lagi nih. Ya enggak? Bayangkan, kita nyukur aja 7 perkara ada. Apalagi la ilaha illallah. Kita berilmu tentang Allah, pencipta kita, lalu tumbuh yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Maka karena kita sudah yakin, maka kita terima semua perintah Allah dan larangannya. Lalu tumbuh jiwa tunduk kepada Allah. Dan ketundukan itu disertai dengan apa? Keikhlasan dan kejujuran kita kepada Allah dan cinta kita kepada Allah. Maka kalau kita sudah terpenuhi itu, saya yakin kita menjadi muslim yang sejati. Muslim. Ikhwatal Islam azakumullah. Berarti ini yang pertama ya. Untuk menjadi muslim yang sejati, kita harus merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Di mana ibadah kita hanya kepada Allah. Kita jauhkan berbagai macam kesyirikan. Kita jauhkan berbagai macam sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjadi muslim yang sejati yang kedua apa? Yaitu ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi pengikut Rasulullah yang sejati. Yang tertuang dalam ucapan kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Kita yakin Nabi Muhammad utusan Allah? Yakin? Alhamdulillah. Fungsinya Rasul itu apa sih? Rasulullah SAW diutus oleh Allah buat apa, Pak? Untuk menyampaikan risalah. Allah mengutus Rasulullah SAW untuk menjelaskan tentang apa, Pak? Tentang peraturan-peraturan Allah dan syariat-syariatnya. Bagaimana ibadah kepada Allah? Apa itu ibadah yang dicintai oleh Allah? Apa itu ibadah yang tidak dicintai oleh Allah? Berarti kita sebagai seorang hamba ikhwatul Islam azakumullah, ya, kewajiban kita adalah untuk menjadikan Rasulullah sebagai panutan hidup kita. Dalam ayat yang mungkin insya Allah semua kita sering mendengarnya, Allah berfirman apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Buat siapa?
Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik buat siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat dan banyak berzikir kepada Allah. Nah, inilah kalau kita merealisasikan dua kalimat syahadat ini, kita mentauhidkan Allah, kita pun menjadikan Rasulullah sebagai panutan dalam kehidupan kita. Iya. Kita taati perintah-perintah Rasul, kita benarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, kita tinggalkan semua yang dilarang oleh Rasulullah, dan yang penting juga apa? Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, bapak dan ibu sekalian, saya mau tanya nih, Rasulullah sudah sempurna belum menyampaikan Islam itu? Sudah sempurna belum? Belum. Sudah. Ayatnya di mana? Surat Al-Maidah ayat berapa? Apa isinya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Berarti agama kita sudah sempurna belum? Sudah. Yang namanya sempurna itu berarti kita tidak butuh lagi tambahan, tidak butuh lagi syariat kecuali syariat yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita. Maka Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan beliau telah menyelesaikan risalah, menyampaikan semua risalah kepada umatnya. Tidak ada satupun kebaikan yang memasukkan ke surga kecuali Rasulullah sudah sampaikan. Tidak ada satupun keburukan yang bisa menjerumuskan ke dalam api neraka kecuali Rasulullah sudah sampaikan. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kewajiban kita adalah ittiba saja, ngikut saja, mengikuti. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja, jangan buat-buat yang baru. Kalian sudah dicukupi, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Iya. Maka dari itulah Bapak, cara sholat sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Cara wudhu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Semua ibadah dijelaskan oleh Rasulullah. Ini dia seorang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi dan berkata, Inna sahibakum qad 'allamakum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Sesungguhnya nabi kamu itu sudah menjelaskan segala sesuatu sampai-sampai tata cara buang air. Kata Salman apa? Ajal, betul sekali. Bayangkan sampai-sampai tata cara buang air saja sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang lebih besar dari itu. Makanya alhamdulillah kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agama yang sempurna, subhanallah, alhamdulillah. Maka dari itulah seorang muslim yang sejati, yaitu yang betul-betul menjadikan Rasulullah sebagai panutan dalam kehidupan dia, menjadikan Rasulullah panutan dalam rumah tangganya, menjadikan Rasulullah sebagai panutan dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam muamalahnya. Itulah muslim yang sejati, yang dia pikirkan apakah perbuatan saya sesuai dengan contoh Rasul apa enggak ini. Yang dia pikirkan ibadah saya ini sesuai enggak dengan contoh Rasul. Itu yang kita perhatikan. Makanya kata Ibnu Qayyim, apa kata Ibnu Qayyim? Ma min amal illa wa yu'rad alaihi diwanan. Tidak ada satupun amal kecuali hendaknya dipertanyakan dua pertanyaan. Yang pertama 5. Kenapa? Yang kedua kaifa, bagaimana caranya? Adapun yang pertama pertanyaan tentang keikhlasan. Adapun yang kedua, pertanyaan tentang tata cara ibadah itu sesuai tidak dengan tuntunan Rasul. Makanya kan kita sudah tahu yang namanya ibadah tidak akan diterima kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 2 syarat yang harus dipenuhi.
Makanya setiap kita mau ibadah tanya dua perkara ini, kata Ibnu Qayyim. Coba tanya. Yang pertama ikhlas, alhamdulillah ikhlas. Yang kedua sudah sesuai dengan tuntunan Rasul belum? Ketika kita takbir Allahu Akbar, takbir saya udah sesuai dengan tuntunan Rasul belum ya? Dahulu Rasulullah kalau takbir itu caranya gimana? Oh, segera dicari dalam kitab-kitab para ulama. Mana dalilnya? Oh, ini disebutkan dalil-dalil yang sahihnya. Alhamdulillah, ternyata Rasulullah melakukan begini. Nah, seperti itulah. Maka ya akhwat Islam azakumullah. Muslim yang sejati adalah muslim yang merealisasikan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah muslim yang sejati. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang merealisasikan Islam dengan sesungguhnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah membantu kita untuk merealisasikan Islam yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami ya Allah untuk senantiasa berzikir kepada Engkau. Bantu kami ya Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Engkau. Dan bantu kami ya Allah untuk memperbaiki ibadahku kepada Engkau. Barangkali ini saja yang disampaikan, karena kita akan mendengarkan penjelasan yang kedua dari Ustaz Al-Fadhil yaitu Ustaz Abu Qatadah ya hafizahullah. Ini saja dari saya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.